Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini saya sebagai host eh, di acara PCT Pitch 8 ini. Susunan acara hari ini adalah satu, pembukaan dari moderator Ibu Ovi ya. Kemudian acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dari Bapak Firman Mustaqim yang berjudul edit video keren dan mudah dengan Ploma. Dan selanjutnya adalah sesi tanya jawab untuk semua peserta meeting hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja acara yang pertama, yaitu pembukaan dari moderator kita. Bu Evi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Haji, apa kabar? Jaket hitam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bapak, Ibu di hari Minggu ini, weekend terakhir ya, karena besok harus beraktivitas kembali menjalankan aktivitasnya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita bisa bersama-sama di dalam virtual conference melalui Zoom meeting ini untuk sama-sama belajar, sama-sama sharing, sama-sama berdiskusi untuk menambah wawasan kita semuanya. Insya Allah semoga keberkahan selalu Allah limpahkan kepada kita semuanya. Amin, amin, amin. Dan semoga semua Bapak Ibu guru dan juga anak-anak sekalian, semoga dalam keadaan yang selalu sehat walafiat ya, insya Allah. Ibu Bapak Guru dan juga Ananda, hari ini kita ada kedatangan presenter yang amat sangat fenomenal, terkenal, dan mungkin sudah nggak asing lagi ya terlihat oleh Bapak dan Ibu dan juga Ananda semuanya, yaitu ada Pak Firman. Assalamualaikum Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Firman? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Oke, saya akan membacakan terlebih dahulu biodata dari Pak Firman. Halo. Apakah terdengar suara saya? Terdengar, Miss. Oh, oke, terdengar. Oke, saya akan membacakan terlebih dahulu biodata Pak Firman. Nama lengkapnya adalah Muhammad Firman Mustaqim Eskom. Kemudian beliau lahir di Bogor 11 Desember 1988. Dan beliau statusnya sudah berkeluarga dan mempunyai satu putra. Dan pekerjaan saat ini adalah staf rumah tanggaan di Yayasan Darul Quran Mulia Bogor. Dan riwayat pendidikannya Masya Allah, MTS sampai MA-nya itu di Pondok Modern Asalam Sukabumi. Jadi Pak Firman ini bisa kita sebut Ustadz Firman ya, lebih tepatnya. Dan kebetulan juga beliau juga lulusan S1 dari Universitas Pamulang. Mungkin dari teknik informatika ya, Pak ya? Iya. Dan hari ini kita akan mendapatkan ilmu dengan judulnya itu adalah apa nih Pak? Bagaimana caranya membuat editan keren menggunakan Filmora. Mungkin kalau saya agak-agak awam nih ya dengan hal-hal yang seperti ini, saya juga amat sangat menunggu sekali materi-materi yang seperti ini. Untuk lebih singkatnya, mari kita langsung serahkan kepada Bapak Firman Mustaqim sebagai presenter kita. Kepada Bapak Firman dipersilahkan.
Ya, terima kasih Miss Afi. Sebelumnya saya mohon izin nih pakai masker walaupun dibuka. Saya ada di kantor di tempat umum, jadi di ke samping belakang ada teman. Di sini ada peraturan wajib pakai masker. Baik, terima kasih Miss Afi, Mas Aziz, Miss Kika, juga Bapak Ibu serta Anda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Bapak Ibu serta Anda semua yang berbahagia, terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan virtual coordinator training ya batch 8 untuk grup kami di 1H. Dan insya Allah pada kesempatan siang hari ini saya bertugas sebagai presenter akan mencoba untuk berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman ataupun hal-hal yang sudah pernah saya kerjakan. Di antaranya adalah bagaimana menggunakan video editor Filmora ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya di presentasi saya menjelaskan tentang Powtoon, bagaimana itu kita membuat desain animasi online ya dengan Powtoon. Kalau sekarang kita akan membahas tentang bagaimana mengedit video kita ya, dengan cara yang simpel ya, insya Allah mudah dengan menggunakan Filmora Video Editor. Jadi langsung saja kita akan praktek ya. Bismillah, kita coba screen share-nya. Izin Miss Afi, screen share-nya apa sudah terlihat? Terlihat, Pak? Terlihat ya, baik. Di sini saya menggunakan Filmora 9 yang versi lama ya. Sebenarnya versi terbarunya sudah banyak. Yang terakhir itu 94, berapa. Kalau yang di terbarunya mungkin ketika kita buka, kita launch icon aplikasi Filmoranya ada yang easy mode sama full mode, tapi ini yang versi lamanya belum saya update. Ini langsung di tampilan jendela Filmora 9 yang full mode ya. Di sini saya akan menggunakan atau kita akan menggunakan new project. Kenapa saya pilih Filmora? Karena memang saya sudah menggunakan Filmora ini. Kemudian ya, saya anggap ini cukup mudah ya, karena ketika awal saya menggunakan video editor ini juga saya termasuk pemula ya. Sampai sekarang juga sebenarnya masih pemula, belum ke tahap ahli ya. Belum lama juga waktu itu, mungkin sekitar 4 bulan lalu lah ya, saat PPG bareng itu sama kayak Powtoon. Jadi saya menggunakan ini juga hasil diskusi sharing sama teman-teman. Ternyata di situ saya bisa gunakan dan cukup mudah penggunaannya ya. Kita lanjutkan. Ini tampilan pertama kalau kita buka aplikasinya. Nanti di akhir saya akan share juga ya link untuk softwarenya, nanti gratis yang full versi ya, full version, jadi nggak ada watermarknya insya Allah. Di sini kita pilih yang new project. Kalau sudah sampai tampilan ini, ini ada beberapa pilihan ya. Kita pilih yang widescreen, kemudian pilih new project. Nah, sampai tampilannya seperti ini. Kita coba lihat dulu ya fitur-fitur yang ada dalam Filmora ini. Di atas ada beberapa menu pilihan, ada media, kemudian ada audio, ada titles, ada transition, effect, elemen. Kalau nggak salah di versi yang terbarunya ada di sini ada ini ada tambahan lagi itu apa split apa ya, kalau nggak salah ada di sini ya. Nah ini karena yang versi lamanya jadi nggak ada, tapi kurang lebih sebenarnya dasar penggunaannya sama ya. Jadi kalaupun nanti ada fitur tambahan di versi yang terbaru, dasar cara penggunaannya kurang lebih sama. Kemudian di bawahnya ini ada beberapa tools, ini undo dan redo, ini untuk delete, ini untuk
split atau cut, ini untuk properties ya, nanti mengedit video kita. Kemudian ini tampilan nanti video kita saat diedit. Ini ada timelinenya di sini, ini untuk record ya. Nah ini untuk mengatur timeline, dan di bawahnya ini ada video track dan ada sound track ya, atau music track di sini. Seperti itu. Baik, kita mulai saja. Pertama mungkin kita import dulu ya media atau video yang ingin kita edit. Misalkan video atau gambar, di sini saya coba mengedit video. Misalkan saya ambil salah satu video yang ada, video apa ya, atau ini kali ya. Saya coba ambil video ini misalkan, kemudian kita open saja. Nah, ini sudah tampil ya video yang akan kita edit di sini ya. Nah, kalau misalkan sudah tampil, kita masukkan saja ke video track. Nah, caranya bisa digeser menggunakan mouse sambil tekan mouse-nya, atau bisa juga kita klik tanda tambah di sini. Tadi kita importnya dari sini ya. Jadi import, kemudian import media file, kita pilih filenya sampai di sini, kita masukkan ke video track. Misalkan kita klik tambah di sini ya. Ini match to media saja. Nah, ini sudah masuk ke video track ya, sudah masuk ke video track untuk kita edit. Ini kan panjang banget ya, ini bisa kita atur tandanya di sini, misalkan biar lebih jelas ya. Kita perkecil di sini ya cara pengaturannya. Jadi ini, nah, kalau kita geser ke kiri, dia semakin kecil di tracknya, biar mudah terlihat ya saat kita edit. Nah, ini video kita. Nah, ini video asli yang belum diedit. Misalkan kalau kita play di sini. Oh ya, sorry. Ini kita edit dulu. Ini video yang belum kita edit, masih video aslinya ya. Sekarang kita akan mencoba menggunakan beberapa tools yang tersedia di Filmora ya. Misalkan sekarang kita coba menggunakan tools split atau cut ya. Bagaimana caranya jika kita ingin meng-cut beberapa video, durasi video ya, kemudian kita buang. Nah, ini pertama ya, kita pilih dulu videonya, ini kan cuma satu video ya. Kemudian kita tentukan mana durasi yang ingin kita cut. Nah, misalkan kita ingin meng-cut sedikit durasi di sini, misalkan di depan ya. Nah, ini misalkan nih yang pembukaan sedikit tadi ingin kita cut aja nih. Biar videonya langsung ke sini. Nah, ini buat contoh aja ya. Ini kita langsung aja ini ya, kita tekan yang ini ya, icon gunting ini ya. Kita split, otomatis dia sudah ke split ya, sudah ke cut. Nah, ini bisa kita geser-geser tandanya video kita sudah ter-cut sebagian. Nah, bagian kita ingin cut. Nah, kemudian kita ingin buang saja nih, kita delete saja yang sudah di-cut. Ini kan tadi sudah terpisah ya. Nah, ini yang sudah di-cut. Nah, yang durasi depannya kita buang, ya udah kita delete saja di sini ya. Sini ada icon delete, pilih aja. Ini kita pilih dulu videonya, kemudian kita delete. Otomatis dia hilang.
Jadi sebagian dari video kita sudah hilang tadi ya. Nah sekarang mulainya berarti dari sini. Mohon izin Pak Firman, untuk Bapak Ibu serta Ananda mohon di mute ya, supaya suara Pak Firman bisa terlihat lebih jelas. Mohon untuk di mute. Pak Firman mungkin sebagai host kalau mute all aja ya. Oh iya, saya host ya, sebentar ya. Enggak, karena saya tadi internet saya kurang memungkinkan karena Bapak kan mau buka videonya amat sangat tinggi. Tolong di mute untuk Ibu Nina Mariana. Mungkin Pak Firman bisa membantu di mute kan? Oke. Sudah ya? Terima kasih. Bisa kita lanjutkan, Miss Sofi? Silakan Pak Firman. Ya, terima kasih Miss Sofi. Ya, baik. Tadi kita sudah mencoba menggunakan tools split ya, atau untuk mengcut video. Kemudian di sampingnya ini untuk crop ya. Misalkan kita ingin mengcrop video kita, misalkan ini kita klik aja. Nah, ini contoh aja ya. Nah, dengan tools ini kita bisa crop sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, misalkan kita crop segini ataupun apa ya, kemudian kita tentukan aja mana bagian dari video yang mau di crop. Nah ya, nanti tinggal oke ya, nanti tinggal oke maka dia akan ke crop ya. Di sini saya tidak crop, kurang lebih seperti itu ya untuk penggunaan cropnya. Nah kemudian di sampingnya ada ini speed ya. Speed ini kalau di HP itu apa ya, untuk ya mengatur ini ya kecepatan atau durasinya itu jadi cepat, jadi lambat, slow motion ya, slow motion. Nah misalkan kita coba saja di sini kita klik ke penggunaan speed. Nah ini ada pilihan slow, fast, normal. Misalkan kita tentukan sendiri. Nah ini kalau kita geser ke kiri di jendela custom speed ini, otomatis geraknya akan semakin lambat, jadi slow motion. Kalau kita geser ke kanan, maka dia akan semakin cepat ya. Contoh misalkan ini kita jalankan, kemudian kita gunakan slow motion. Jadi lambat dia geraknya ya. Jadi fitur speed ini ada di sini, ada di crop ya. Tinggal klik yang fitur speed, kemudian pilih custom speed. Nah diatur aja gerakannya. Ini kalau ke kiri semakin lambat, kalau ke kanan semakin cepat ya. Kemudian oke. Nah, di sini saya balikan ke awal lagi. Oke. Nah, itu jadi semakin cepat. Nah, oke. Ya. Nah, itu penggunaan dari speed tadi ya. Nah, ini. Oke. Pokoknya kalau kita geser ke kiri dia semakin lambat, ke kanan kita semakin cepat. Itu untuk fitur slow motion ya. Untuk fitur slow motion. Nah, kemudian nah ini untuk pengaturan warna, dan sampingnya ini green screen ya. Green screen ini apa ya? Green screen ini tuh biasanya buat ini, jadi kayak remove background gitu, kayak remove background misalnya. Kalau misalkan kita ada dua, satunya ada foto, kemudian backgroundnya itu ingin kita tampakkan, fotonya ingin kita remove backgroundnya sehingga masuk ke background yang kedua, ini bisa pakai green screen ya, kayak remove background, kayak fitur remove background. Nanti kita gunakan itu, tapi sekarang belum ya. Nah kemudian ini tools properties ya, tools properties.
Di tools properties ini kalau kita klik ada beberapa pilihan untuk video, audio, color, untuk motion ya. Nah misalkan di sini, nah ini kalau kita ingin rotasi ya di menu video. Jadi kalau tadi kita klik yang ini tools properties ya atau tools edit, kita klik. Nah ini ada menu transform, compositing, kemudian stabilization, chroma key, lens correction, drop shadow, auto enhance. Nah contoh misalkan di menu transform ini kita bisa rotasi ya di sini. Nah seperti itu. Nah, atau seperti apa ya. Nah, kemudian ini untuk flip ya. Nah ini 180 ya, seperti itu. Nah ini penggunaannya ada di sini ya. Nah, ini skalanya kalau ingin kita perbesar, ada di sini ya. Kemudian kita atur saja. Nah itu ada di menu transform ini seperti itu. Oke. Jadi itu tadi ya beberapa penggunaan tools yang ada di Filmora ini. Sekarang kita akan menggunakan beberapa menu tambahan yang ada di atas ya tadi ya. Misalkan kita ingin menambahkan titles. Nah, kita ingin menambahkan titles. Di sini ada beberapa pilihan, misalkan custom, openers, titles, lowers, ada subtitles ya, ada end credits. Nah ini semua fitur titles ada di sini. Nah, di atas ya di menu titles kita pilih, kemudian nanti kita pilih. Misalkan di sini kita ingin menambahkan text openers. Nah text openers ini biasanya ketika memulai video ada semacam teks judul pembuka ya di depan videonya. Nah ini banyak pilihannya, nanti bisa dipilih mau yang mana. Banyak sekali di sini, disesuaikan dengan kebutuhan ya. Misalkan saya pakai yang sederhana saja, ini yang pertama, buat contoh saja. Nah kita pilih ini, kita bisa review dulu seperti apa text opener yang kita pilih. Nah kurang lebih seperti ini. Ini text opener. Kalau misalkan kita pilih yang ini ya, misalkan saya pilih yang ini, kita tambahkan saja. Nah, otomatis video tracknya akan bertambah ya. Video tracknya akan bertambah untuk yang text opener tadi. Jadi ada dua video track. Walaupun sebenarnya kita bisa geser juga sih ke bawah video tracknya ya, karena ini bisa digeser-geser. Oke. Nah, kalau misalkan seperti ini, maka otomatis text opener ini akan menutupi video kita yang bagian depan. Jadinya kalau kita coba seperti ini jadinya. Nah, gimana biar nggak tertutupi kalau kita nggak mau ada video yang terpotong dengan text opener ya, videonya kita geser ya. Jadi kita pilih videonya, kemudian kita geser, sesuaikan setelah text opener ya. Kita geser saja. Nah, misalkan di sini. Oke. Nah, otomatis video kita tidak akan tertutup oleh text opening tadi. Nah sekarang yang text opening akan kita edit. Caranya kita pilih dulu text openingnya nih tadi di video tracknya, kemudian kita pilih edit. Nah otomatis ada di sini. Nah ya, misalkan kita rubah namanya menjadi apa ya? Lomba tingkat, misalkan ini contoh aja ya, kalau nggak nyambung ya mohon maaf. Misalkan squad movement contoh aja. Nah jadi ini teks pembuka. Kalau sudah jadi ya nanti kita coba otomatis, kemudian kita klik OK. Nah, dan kita coba play, jadinya seperti ini.
kalau mau ditambahkan teks pembuka ya. Kemudian misalkan antara teks pembuka sama video ingin kita tambahkan transisi. Nah, biar lebih kelihatan lebih elegan, boleh kita pilih menu transisi di sini. Kita pilih di sini banyak sekali ya menu transisi yang bisa Bapak Ibu coba sesuai dengan apa yang disukai ya. Nah, ini untuk percobaan aja, misalkan kita pakai yang ada di sini aja yang biasa, misalkan kita pakai ini. Jadi nanti antara text opener dengan video ada semacam transisi penyambungnya ya, misalkan di sini. Kita pilih, kita geser, kita simpan di sini. Nah, ini durasinya juga bisa kita perbesar ya, mau berapa menit transisinya, mau berapa detik ya, transisi berapa second misalkan. Tinggal diarahkan saja kursornya di track transisi tadi di sini. Nah, oke. Nah, ini kita tambahkan transisi. Maka otomatis kalau kita play jadi seperti ini. Nah, ada transisinya dia ya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian misalkan nah ini kan sudah ada teks opener, kemudian sudah ada transisi, kemudian sudah masuk videonya. Ini transisinya tadi kita perbesar sedikit. Oke. Nah, misalkan kita ingin menambahkan subtitle atau tambahan tulisan di sini ya, tambahan narasi. Misalkan ini kegiatan apa seperti di berita-berita TV ada tambahan narasinya di sini, itu bisa. Oke, kita kembali ke menu title tadi di teks. Nah, kemudian kita pilih berarti yang lower. Nah, ini ya, kita pilih yang lower title berarti. Nah, di sini juga banyak pilihannya, tinggal dipilih saja. Gitu. Kemudian misalkan kita pilih ini aja ya, yang paling atas misalkan. Ya, kita tambahkan. Nah, otomatis ada tambahan ini ya di sini track untuk lower title-nya. Kita bisa edit ya. Kita pilih ini. Kemudian kita edit. Nah, ini semua menu edit ada di sini. Jadi kalau kita mau edit tinggal klik aja di sini ya, properties. Atau klik juga di sini nggak apa-apa, kayak tadi. Nah, kemudian ini kita ganti title-nya, misalkan kontingen Jawa Barat. Kemudian bawahnya juga ada tadi, kalau bawahnya ini bisa kita geser. Sini kita geser, sesuaikan aja ya. Sesuaikan. Ada juga bawahnya nih. Nah, ini misalkan kita ganti dengan lomba tingkat 1. Ya. Sorry. Kemudian kita oke. Nah, ini kita geser, sesuaikan aja. Nah, ini kalau mau diganti warnanya juga bisa. Di sini ada misalkan teks lower title-nya ini ingin diganti menjadi warna hitam misalkan. Nah, ya, bisa. Kalau tadi warna putih ya, warna putih atau warna-warna lain sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini sudah ada lower title-nya. Sekarang kita akan coba dari awal.
semacam lower title di sini. Kemudian misalkan kita ingin tambahkan sound effect ya, atau soundtrack atau musik di video kita, itu juga bisa. Misalkan biar kelihatan lebih enak ya, di text openernya kita tambahkan sound effect ya. Kita pilih audio berarti, kemudian kita pilih di sini banyak ya, ini ada yang musik, ada beberapa genre ya, rock misalkan, elektronik. Nah, kita pilih sound effect misalkan. Kita pilih sound effect-nya di sini banyak tuh ya. Ini bisa kita coba satu-satu, nanti mana yang paling cocok. Misalkan mana ya yang cocok, cinematic hall misalkan, ini kita pilih. Kalau mau review dulu boleh, kayak gimana sih suaranya misalkan. Nah, itu suaranya seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian kalau kita ingin tambahkan sound effect ini ke video yang sedang kita edit, boleh tinggal ini aja, klik aja tambah. Nah, sorry. Kita geser ke sini ya. Oke. Ya. Otomatis di opener ini, sorry. Nah, tadi mana yang kita pilih ini ya? Oke. Nah, otomatis di text opener tadi akan ada semacam efek suara ya, yang tadi sudah kita pilih. Nah, ini ya ini. Nah, ini kan tadi sound efeknya ada di sini, ada di soundtrack ya, ada di musik track di sini. Sekarang kita coba setelah kita tambahkan sound effect. Ya. Nah, kemudian misalkan kita ingin memberikan suara kita ya, voice over ya, kita ingin merecord suara kita sebagai narasi tambahan. Ini kita bisa gunakan tools yang ada di sebelah kanan, samping timeline ini ada. Nah, misalkan ada beberapa scan atau beberapa durasi, di situ kita ingin tambahkan narasi menggunakan suara kita, boleh. Mungkin misalkan kita cut dulu beberapa scan ya. Misalkan di sini kita cut, di sini kita cut. Nah, kemudian, nah ini berarti kan sudah terpisah ya, ada beberapa. Nah, yang di cut ini kita tambahkan narasi nih. Misalkan caranya ya, kita pilih dulu track yang akan kita scan, yang akan kita tambahkan narasinya di sini. Kemudian kita pilih ini ya, voice record di sini, record voice over. Nah, klik. Nah, kemudian ini sudah ada jendela record audionya. Kalau kita mau mulai merecord, kita klik aja di sini tanda recordnya. Misalkan kita coba record ya, penampilan kontingen Kabupaten Bogor ya, Jawa Barat pada lomba tingkat 1 misalkan. Oke. Otomatis hasil dari voice over yang kita record tadi ada di bawah sini. Nah, kita sesuaikan saja. Kita coba seperti apa tadi. Penampilan kontingen kabupaten. Suaranya terlalu kecil.
Kalau gitu misalkan suara yang ada di di scan yang kita ingin tambahkan voiceover kita kecilin. Caranya kita ke menu edit lagi, ya, kemudian pilih audio, kemudian ini kita bisa menghilangkan suaranya di sini. Nah, ya, nah, suara yang voiceover kita tinggikan. Oke. Sekarang kita coba, kita play lagi. Penampilan kontingen Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada lomba tingkat 1 misalkan. Nah, itu contoh saja. Berarti ada narasi yang kita berikan di video kita. Nanti bisa kita sambung kembali. Ini bisa kita atur ya durasi-durasi semuanya mau kita berikan di mana. Nah, sekarang kita mulai dari awal lagi. Penampilan kontingen Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada lomba tingkat 1. Nah, bisa ya. Nah, ini juga ada fungsi fade in fade out. Ya, misalkan biar kalau fade in ini biar suara di akhir scan itu semakin mengecil. Kalau fade out ya, sorry. Kalau fade in suara di awal scan, awal video dari kecil membesar. Ya, biar terlihat agak bagus, nggak langsung ada suaranya. Kita bisa gunakan juga di sini. Oke. Kemudian di akhir ada juga misalkan kalau mau tambahkan end credit ya, di sini juga ada di menu titles end credit. Nah, ini contoh ya, contoh. Nah, misalkan ini end credit. Nah, ada end creditnya ya. Nanti tinggal kita atur aja end creditnya mau seperti apa. Biasanya sih end credit kita letakkan di akhir ya. Kita letakkan di akhir. Kita bisa atur sama seperti tadi. Kita pilih properties, kemudian end creditnya bisa kita atur. Nama-namanya kita tulis di sini semua. Setelah itu oke. Nah, dan yang terakhir tinggal diekspor. Kalau semua video kita sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan desainnya, tinggal kita ekspor di sini. Kita pilih ekspor ya. Nah, kemudian kasih nama videonya misalkan di sini LT1 misalkan ya. Kemudian boleh kita tentukan di mana video ini kita simpan di komputer kita. Settingnya juga misalkan ini terlalu besar nih 56,2 MB ya, kita kecilkan saja rasionya. Ini kan better, kita jadikan good misalkan. Kemudian kalanya misalkan kita ubah menjadi 180 720, ininya pindahkan ke good ya. Kemudian oke. Nah, jadi 44 MB. Kalau mau kecil lagi boleh, silakan misalkan. Tapi ini disesuaikan ya. Video ini akan ditampilkan di mana, di laptop kah atau lebih banyak di handphone dan sebagainya. Jadi rasionya nanti disesuaikan. Nah, gitu. Oke. Setelah itu nanti bisa kita ekspor. Nah, kalau udah diekspor ya udah. Nah, berarti tinggal video kita sedang di-converting ke MP3 ya. Ini kita pilih MP3 formatnya. Bisa juga pilih format-format yang lain ya. Baik Bapak Ibu serta Ananda semua, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Apabila masih banyak hal-hal yang belum tersampaikan, saya mohon maaf. Nanti bisa dicoba ya, yang penting nanti semua menu yang ada di sini bisa dicoba. Kalau misalkan Bapak Ibu atau Ananda menggunakan versi yang terbarunya lagi, ada tambahan-tambahannya di sini ya, itu juga nanti bisa dicoba. Tapi kurang lebih
penggunaan dasarnya sama ya, penggunaan dasarnya sama. Insya Allah semua fitur tools yang ada di video editor Filmora ini menurut saya sih cukup simpel ya, cukup mudah dipelajari. Jadi bagi kita pun kalau masih pemula sangat, insya Allah sangat bisa untuk dicoba ya. Itu saja ya materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator ya, silakan Miss Ovi. Terima kasih banyak Pak Firman Mustaqim. Masya Allah, sangat membuka wawasan kita sekali ya. Ternyata mengedit video itu nggak seribet yang kita bayangkan apabila sambil dipraktikkan. Nggak terlalu banyak teori, tapi kalau misalnya langsung dipraktikkan, kita tahu mana fungsinya, terus bagaimana. Bahkan tadi Pak Firman sudah mencontohkan langsung ya di acara ini. Jadi beruntung banget nih bagi kita yang udah hadir di acara ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Pak Firman. Jadi tadi kita mencoba untuk edit video keren menggunakan Filmora. Ini mungkin kepada Ananda, Bapak Ibu, visinya langsung nih bagaimana cara mengedit di Filmora ini. Oh, ternyata sudah ada nih dari Winar Science. Ada pertanyaan nih Pak. Ya. Pak dari SMA Tarbiyatul Falah. Ibu Winar dari SMK Tarbiyatul Falah. Bagaimana caranya menggunakan green screen, Pak? Green screen ya. Baik, kita coba ya. Ini bisa nggak ya? Saya coba ya. Oke, ini misalkan. Nah, ini kita tambahkan. Sorry. Mungkin sambil mendengarkan Pak Firman, bagi Pak Firman mohon maaf waktunya tinggal 5 menit lagi ya Pak Firman. Oh iya Miss. Nah ini jadi seperti untuk ini. Iya. Gimana Miss Ovi? Iya, bagi yang ingin bertanya lagi silakan ketik saja di kolom chatting. Nah, ini ya kurang lebih penggunaan fitur green screen ada di sini. Ini mohon maaf kurang. Nah, jadi seperti ini. Ini kurang begitu terlihat karena memang green screen ini bagusnya adalah foto yang ingin kita timpahkan dengan background yang baru. Baiknya latar belakang fotonya itu backgroundnya jangan terlalu banyak warna-warna yang macam-macam, satu warna aja, misalkan biru semua. Lebih bagus lagi hijau, namanya green screen ya, hijau semua. Nanti otomatis kita bisa timpa dengan background baru yang ingin kita gunakan. Nah, di sini kita tinggal mainkan aja sedikit-sedikit. Ya, dengan Filmora Wondershare Filmora ini ya kita bisa mengedit ya video kita dengan simpel, mudah, dan hasilnya juga cukup berkualitas ya. Jadi buat teman-teman yang masih pemula atau belum terlalu ahli dalam mengedit ya, termasuk saya juga masih belajar, ini bisa menjadi salah satu pilihan yang untuk menggunakan video editor Filmora. Ya, mungkin itu Miss Afi. Banyak, terima kasih banyak Pak Firman, terima kasih banyak juga kepada seluruh peserta yang hadir dalam acara ini. Insya Allah apa yang sudah disampaikan oleh Pak Firman ini amat sangat bermanfaat, terutama di revolusi industri 4.0 dan juga pandemi COVID-19 yang memaksa kita semua untuk lebih kreatif lagi dalam hal mengedit ya Ibu Bapak Guru mungkin nih yang sudah amat sangat mengalami ini. Begitu juga dengan Ananda semuanya, karena tugas-tugasnya sekarang karena semuanya serba online, membutuhkan juga video. Jadi materi yang sudah disampaikan oleh Pak Firman tadi itu merupakan salah satu referensi, salah satu ilmu yang amat sangat bermanfaat supaya kita bisa survive di pendidikan masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Bapak semuanya. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan juga orang di sekitar kita.
Dan jangan lupa untuk mengikuti seminar-seminar selanjutnya insya Allah dengan materi-materi yang lebih bermanfaat lagi. Mungkin sekian dan terima kasih dari saya Ovi Holatul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia sebagai moderator pada acara. Dan saya akan serahkan kepada host kita yaitu Mas Ajis Purnama. Terima kasih Pak Firman. Iya, terima Sama-sama. kasih kepada Ibu Ovi selaku moderator dan kepada presenter kita Bapak Firman Mustaqim yang telah menyampaikan materinya ya begitu menarik untuk kita pelajari apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Juga terima kasih kepada Bapak atau Ibu serta rekan-rekan yang sudah hadir atau ikut bergabung dalam meeting Zoom hari ini. Saya selaku host pamit undur diri. Jika ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan di hati mohon dimaafkan karena kita semua di sini masih sama-sama untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.